Ini adalah diary misteriku, di mana aku pernah mengalami hal yang mungkin bagiku adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 1990-an, dan sampai saat ini pengalaman itu masih sangat membekas di ingatanku. Berawal di saat aku akan pulang ke kampung halamanku setelah aku bekerja di salah satu kota besar di Jawa Barat. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Seperti biasa, di saat aku akan pulang ke kampung halamanku, aku selalu menunggu mobil angkutan umum jurusan arah kampung halamanku di salah satu pemberhentian angkutan umum. Kebetulan, pada malam itu, setiap angkutan yang biasa menarik penumpang mendadak sangat penuh, sehingga aku menunggu datang kembali angkutan yang lain yang mungkin agak sedikit penumpangnya. Karena jujur, aku paling malas bila angkutan umum itu penuh dan aku harus berdesak-desakan di dalam mobil angkutan umum. Akhirnya aku menunggu kembali mobil angkutan umum yang lainnya, berharap angkutan yang lain akan sedikit sepi penumpangnya. Tidak terasa, sudah 1 jam lebih aku menunggu angkutan umum. 3 batang rokok sudah aku habiskan selama aku menunggu angkutan umum yang searah ke kampung halamanku. Namun tidak berapa lama kemudian, tibalah angkutan umum yang sedari tadi aku tunggu-tunggu, dan kebetulan tidak terlalu penuh penumpangnya. Aku menaiki angkutan umum itu, dan aku melihat ada satu tempat duduk yang kosong, dan aku langsung menuju ke arah tempat duduk yang kosong itu. Namun, ada sedikit yang aneh. Para penumpang tersebut hanya terdiam dan tak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya di saat aku mulai menaiki angkutan umum itu. Biasanya, kalau ada penumpang yang masuk ke mobil angkutan umum, penumpang yang lain suka bergeser dan memberikan celah jalan untuk penumpang yang baru naik untuk memberikan jalan ke tempat jok yang kosong. Namun kali ini tidak ada satupun yang bergerak dan bergeser untuk memberikan celah jalan ke arah jok yang kosong itu. Aku mulai berjalan ke arah jok yang kosong itu. Setelah sampai di tempat kursi yang kosong, aku langsung duduk dan tak berpikir apapun. Aku menyandarkan badanku ke jok mobil karena aku merasa mengantuk dan aku langsung memejamkan mataku. Namun, keanehan mulai terasa lagi di saat mobil mulai berjalan. Aku mencium aroma bau amis yang sangat menyengat. Aku pikir mungkin bau amis itu bau sampah di luar mobil, karena kebetulan waktu itu agak sedikit gerimis, dan mungkin itu bau amis sampah di jalan yang basah terkena air hujan. Aku tidak berpikir apapun lagi. Selain rasa kantuk dan lelah, aku pejamkan lagi mataku, berharap aku bisa tidur sebentar selama di perjalanan di mobil. Aku mulai tertidur dan tak tahu keadaan selama di perjalanan. Setelah beberapa saat aku tertidur, aku pun terbangun dan melihat ke arah kaca mobil untuk melihat situasi di luar, sekaligus memastikan perjalananku sudah sampai daerah mana. Namun terasa aneh pas aku melihat ke arah jendela mobil. Aku melihat daerah masih di dekat dengan tempat pemberhentian mobil angkutan umum tadi. Aku menggosok-gosok mataku untuk meyakinkan dan melihat lagi ke arah luar dari jendela mobil. Dan benar saja, ternyata
Aku memang masih berada tidak jauh dari tempat pemberhentian mobil saat aku menaiki mobil angkutan umum tadi. Lalu aku melihat arah jam tanganku. Mataku melotot dan sangat kaget karena waktu di jam tanganku menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Di dalam mobil, suasana semakin merinding karena bau amis yang tadi aku cium semakin tercium lagi dan semakin menyengat. Lalu aku bertanya kepada penumpang yang ada di samping jok mobilku. Namun anehnya penumpang di sampingku hanya terdiam dan tak menjawab pertanyaanku. Aku semakin heran dan mulai merinding seluruh tubuhku. Lalu aku bertanya kepada supir angkutan umum ini. "Mang, sudah sampai mana ini? Kok perasaan masih tidak jauh dari tempat pemberhentian mobil angkutan umum tadi?" Lagi-lagi, sopir angkutan umum pun tak menjawab. Aneh sekali. Apa aku sedang bermimpi ya? Ucapku dalam hati. Barangkali aku memang sedang bermimpi atau hanya perasaanku saja. Kemudian aku mulai diam dan terus berpikir, apa aku benar-benar sedang bermimpi? Aku terus memperhatikan jalan melalui jendela kaca mobil angkutan umum ini. Lalu sesekali melihat kembali jam tanganku. Aku berpikir, mungkin tadi aku salah lihat. Namun ternyata benar saja, memang sekarang sudah jam 1:30 dini hari. Aku mencoba berpikir positif. Barangkali saja saat aku tertidur, mobil angkutan umum ini mengalami pecah ban dan aku tidak menyadarinya saat aku tertidur. Bau amis semakin menyengat dan membuatku ingin muntah. Apalagi di dalam mobil angkutan umum membuat suasana perutku semakin mual. Aku sedikit membuka jendela kaca mobil, berharap ada angin yang bisa sedikit menghilangkan bau amis yang semakin menyengat ini. "Kang, emang mau kemana gitu?" Tiba-tiba saja ada suara yang bertanya kepadaku. Sontak saja aku merasa kaget, karena selama ini suasana di dalam mobil selalu hening kecuali suara mesin mobil yang menyala. Bahkan, saat aku bertanya pun, tidak ada satupun yang menjawab. Aku menoleh ke arah yang bertanya tadi, dan ternyata yang bertanya tadi adalah penumpang yang berada di jok sampingku. "Oh, Kang, aku mau ke Majalengka," jawabku langsung. Aku sedikit lega, karena ternyata ada yang bisa diajak berbicara. "Oh ya, Kang, tadi ban mobilnya pecah ya? Kok perasaan masih belum jauh dari tempat pemberhentian mobil?" Lalu aku bertanya kembali kepada penumpang yang berada di samping jokku ini. Namun penumpang yang berada di sampingku hanya tersenyum dan sedikit aneh. Dia tidak menjawab pertanyaanku dan kembali memalingkan wajahnya dariku. Aku pun heran, kenapa tadi tiba-tiba bertanya kepadaku. Namun saat ku ajak ngobrol malah memalingkan muka dan tak menjawab. Entahlah. Aku mencoba terus berpikir positif. Aku pun kembali melihat ke arah luar melalui jendela kaca mobil. Sebenarnya mobil angkutan ini hanya berhenti sampai Cadas Pangeran, Kang. Dan mobil angkutan ini akan kembali lagi ke asal mobil ini mulai berangkat. Tiba-tiba saja ada suara yang berbicara dari arah sampingku. Ternyata yang berbicara tadi adalah penumpang yang berada di sampingku, dengan wajah yang pucat dan berbeda dari apa yang tadi aku lihat. Apa maksudnya, Kang? Aku pun kaget dan mulai merasakan takut dan merinding. Mobil ini tidak akan pernah sampai ke tujuan Akang, karena mobil ini hanya sampai tujuannya, yaitu Cadas Pangeran. Sontak saja, aku kaget dan sedikit bingung dengan maksud ucapan dari penumpang yang ada di sampingku.
Maksud Akang apa ya, Kang? Kok sampai cadas pangeran? Tanyaku kepada penumpang di sampingku. Iya, sampai cadas pangeran, Kang. Karena tujuan dari mobil angkutan ini adalah cadas pangeran. Loh, kok sampai cadas pangeran, Kang? Bukankah ini mobil jurusan arah ke kampung halamanku? Tanyaku semakin penasaran. Iya, memang dulunya mobil ini adalah mobil angkutan umum jurusan ke arah kampung halaman Akang. Namun, setelah mobil ini masuk ke jurang di Cadas Pangeran, akhirnya mobil ini hanya berhenti sampai Cadas Pangeran. Aku makin kaget bercampur takut dengan jawaban penumpang di sampingku. Jadi maksud Akang? Iya, Kang. Kami adalah korban kecelakaan mobil angkutan ini yang masuk ke jurang. Aku semakin ketakutan dan semakin membuat lemah seluruh badanku. Aku pun melihat ke arah depan. Ternyata, astagfirullahaladzim. Aku kaget dan sangat takut. Ternyata, semua penumpang yang terdiam dari tadi adalah korban kecelakaan mobil angkutan ini. Takutku semakin menjadi setelah melihat kepala penumpang yang berada di samping depan. Kepalanya yang sedikit hancur mengeluarkan darah dan bau amis yang membuat aku ingin muntah sekaligus takut. Tenang saja, Kang. Nanti kalau sudah sampai Cadas Pangeran, mobil ini akan berhenti dan menurunkan Akang. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar sangat ketakutan dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku terus membaca ayat-ayat suci dan ayat kursi sambil memejamkan mata. Aku benar-benar sangat ketakutan dan terus berdoa. Turunlah, Kang. Sudah sampai Cadas Pangeran. Tiba-tiba suara penumpang di sampingku menyuruh aku untuk turun. Astagfirullahaladzim. Ternyata penumpang yang berada di sampingku tiba-tiba sudah berubah dengan wajah yang hancur dan membuat aku semakin ketakutan. Seluruh badanku lemas. Tanpa pikir panjang lagi aku langsung bergegas untuk turun dari mobil angkutan umum ini. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, aku terus berjalan ke arah pintu mobil untuk segera keluar. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan yang ada di hadapanku. Para penumpang kecelakaan mobil ini sangat miris. Wajah dan tubuh mereka hancur dan berlumuran darah, yang membuat aku semakin tidak tahan melihat kondisi di dalam mobil ini. Namun aku tidak menghiraukannya lagi. Aku hanya fokus ingin segera keluar dari mobil ini. Pelan-pelan saja, Kang, keluarnya. Jangan sampai menyenggol penumpang yang lain. Suara penumpang yang tadi di sampingku mengingatkan. Aku tidak peduli lagi, yang jelas aku sangat ketakutan. Akhirnya aku bisa keluar dari mobil itu. Setelah aku berada di luar mobil, kemudian mobil itu pun kembali berjalan dan menuju ke arah jurang. Sontak saja aku makin panik dan berteriak, "Awas, itu jurang!" Tiba-tiba mobil angkutan itu pun terjun ke jurang. Aku sempat berlari dan melihat mobil angkutan yang sudah masuk ke dalam jurang. Namun anehnya, setelah aku melihat ke arah jurang, mobil angkutan umum yang tadi masuk ke jurang pun tidak terlihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku terus beristighfar dan masih lemas memikirkan kejadian yang barusan aku alami.
Aku berjalan ke arah tepi. Suasana sangat sepi di jalan itu dan membuat aku semakin ketakutan. Aku berusaha memberanikan diri untuk berjalan, berharap ada orang atau warung di sekitar pinggiran jalan ini. Setelah aku berjalan cukup jauh, aku melihat ada warung yang masih buka. Alhamdulillah, akhirnya ada juga warung yang masih buka. Aku terus berjalan menghampiri warung itu dan mencoba untuk menenangkan diri. Mang, air putih 1. Oh, mangga Kang? Punten Kang, oke akan tos di mana? Gening malam-malam gini akan berjalan kaki? Penjaga warung itu bertanya kepadaku. Akhirnya aku menceritakan pengalamanku tadi saat aku menaiki mobil angkutan umum yang pernah mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Penjaga warung pun bercerita kepadaku, sering mendengar suara-suara orang yang meminta tolong dan menangis di tempat kecelakaan mobil yang masuk ke jurang. Untung aja akan selamat dan masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang. Kata penjaga warung mengucapkan syukur kepadaku karena aku masih diberi keselamatan. Tak terasa aku terus bercerita dan mengobrol dengan penjaga warung itu. Akhirnya terdengar suara tarhim di musola yang tidak jauh dari warung pinggir jalan. Dan aku pun bergegas untuk pamit kepada penjaga warung itu untuk menuju musola yang tidak begitu jauh dari tempat ini, dan memutuskan untuk beristirahat di musola itu sambil menunggu pagi. Kang, saya pamit dulu ya. Sudah terdengar suara tarhim. Saya mau ke musola itu aja dulu. Saya mau istirahat di sana. Sekaligus saya mau menunggu sampai pagi di sana. Oh iya, mohon mangga Kang. Aku pun berjalan meninggalkan warung itu dan menuju musola untuk aku bisa beristirahat di sana untuk melanjutkan perjalananku esok pagi.